Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Tetap di Ngobrol Kampus, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Saya Romzi Jazuli dari kelas B28 dan kita kedatangan tamu dari kelas A23. Kelas A39. Ya, Mas betul. Hefdi. Gimana kabarnya Mas Hefdi? Alhamdulillah sehat Mas Romsi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persoalan teknologi informasi dan pengalaman kita sebagai mahasiswa. Gimana sih teknologi ngebantu atau kadang malah bikin kita kewalahan, Mas Hefdi? Iya Mas Romsi, bicara teknologi ini sangat menarik ya untuk era modern ini. Di era digital ini terkait dengan teknologi informasi bukan lagi barang yang mewah. Tidak seperti hal dulu. Kalau sekarang itu bukan lagi barang yang mewah lagi untuk kalangan mahasiswa. Mengapa saya bilang begini? Karena telah menjelma menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Benar Ya, sekali itu. terutama bagi para mahasiswa itu sendiri yang kita alami seperti saat kita menjalani PJJ ini, Pak Mas Romsi. Iya, iya, benar sekali. Dan untuk saat ini sesuai perkembangan zaman, teknologi ini telah berkembang cukup pesat. Untuk Iya, kita kalangan mahasiswa banyak sudah teknologi aplikasi-aplikasi baru yang perlu kita pelajari. ya apalagi memang sekarang internet sudah ada di sekeliling kita, Mas Romsi. Beda dengan yang masih dulu. Kalau sekarang di pedesaan, di pelosok sudah menikmati yang namanya internet itu. Ya, sekarang internet sudah jadi bagian dari kehidupan, sudah menjadi kebutuhan primer lah kepada masyarakat. Ya, Kalau tidak ada internet, kayaknya hampa hidup ini. ya. Seperti kita kalau makan nasi ya. Iya, iya Mas. Nasi tanpa lauk iya. Tapi yang jadi permasalahan begini, Mas Romsi, apakah mahasiswa bisa melakukan atau bisa mengakses dengan baik teknologi itu? Itu yang perlu kita eh, kembangkan ke depan. Mahasiswa tidak boleh apa tidak boleh gaptek. Kalau bahasanya itu tidak boleh gaptek. Karena perkembangannya AI saja sudah ada 3 tahun belakang sudah ada AI, tapi saat ini sudah perkembangannya cukup pesat. Bahkan ada VO3 sekarang yang terbaru Nah, ya, bisa itu yang menirukan, ya, berkembang tadi ini, ya, Mas Romsi. Ya, iya, bisa menirukan wajah orang. Sudah sulit dibedakan antara mana yang benar videonya atau yang itu buatan AI. yang hasil AI ya. Iya, Nah, maka dari pembicaraan tadi, tugas mahasiswa adalah bagaimana kita bisa membedakan atau bisa memfilter yang sisi negatifnya dan positifnya, Mas Romsi. iya, benar sekali. Ya kalau seperti VO3 itu yang ada sekarang malah ya kalau dari sisi positifnya ada yang mengandung edukasi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ada di VO3 itu yang memang nggak berhak lah untuk ditonton anak-anak. Iya, benar sekali. Itu untuk View 3 dan AI-AI yang lain. Kalau seperti ChatGPT, Gemini 2 untuk mahasiswa itu gimana menurut Mas Hefti? Kan sekarang kalau kita buat, misalnya buat tugas makalah saja, kita sudah kasih prompt di Gemini, Gemini.
Gemini 2 itu sudah bisa dibuatkan Ya, langsung selesai. ya kan kalau dengan adanya GPT itu kita sebagai mahasiswa online ini, terutama dari PJJ ini sangat membantu lah. Mengapa saya bilang begitu? Karena dari sekian banyak dosen itu rata-rata membuat tugas perorangan satu tugas. Nah, sehingga kita perlu satset lah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan adanya GPT, ini sangat membantu pekerjaan kita, terutama dari ketika kita membuat makalah. Bisa-bisa satu malam, enggak sampai satu malam ya, Mas Romsi. Bisa-bisa 5 menit sudah selesai kita mengerjakan makalah dengan adanya GPT. Cuma nanti mungkin Bu dosen, Pak dosen juga perlu apa? Perlu trik untuk menguji sebatas mana kemampuan mahasiswanya. Seperti itu. Iya, karena kalau di online ini rata-rata mahasiswa itu jadi pintar semua, Mas Romsi. Bahkan di salah satu waktu semester saya semester 4 kalau nggak salah, itu ada pelajaran khusus mengenai ChatGPT. Nah, kalau yang sekarang ini eh, kemarin kami disuruh untuk menginstal yang namanya itu Mendeley, Zotero, Plagias itu memang sudah ada pelajarannya, Mas Ramsi. Sudah dipelajari ya aplikasi-aplikasinya. Ya, sangat membantu lah dengan adanya teknologi ini. Oke Mas Yabdi, selain Lanjut. dari itu, selain dari manfaat yang kita rasakan, mungkin Mas Yabdi merasakan tantangan di balik perkembangan teknologi yang cukup pesat ini. Ya, Mas Romsi, di balik kemudahan ada tantangan besar yang saya hadapi. Yang pertama itu hoax. Terus yang kedua, kecanduan media sosial. Kalau yang hoax ini, seperti pembahasan yang di awal itu, sulit membedakan antara yang real atau yang buatan AI. Nah, yang kedua itu terkait dengan kecanduan sosial. Saya sendiri di sini, kadang niatnya mau mengerjakan tugas, ah tahu-tahu buka TikTok. Nah, kalau sudah buka TikTok itu, Mas Romsi, kadang-kadang scrollnya itu nggak kerasa sampai 30 menit. Benar sekali Mas Yabdi, itu kan itu sudah kita ya, sudah orang yang dewasa lah, anggap dewasa. Iya. Bagaimana kalau itu siswa kelas 5, santri-santri kita, siswa kita yang akses seperti itu? Nah, ya kita sebagai yang tenaga pendidik lah seharusnya harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah canggih saat ini. Ya, tentu pendidikan dasar kita harus kita tanamkan kepada siswa siswi kita di sekolah yang kita ampu, yang kita bina tentang akhlak dan penggunaan dan etika penggunaan teknologi ini. Karena Iya, Mas Romsi, karena kita tidak mungkin menolak lah perkembangan zaman atau perkembangan teknologi saat ini. Tapi bagaimana kita bisa memfilter. Kira-kira begitu ya, Mas Romsi. ya, betul sekali Mas Hefdi. Mungkin sudah cukup Mas Hefdi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum saya akhiri, Mas Romsi, Ya, dengan mungkin ada sedikit masukan lah untuk mahasiswa ini. Di tangan mahasiswa yang sadar, kreatif, dan bertanggung jawab, teknologi informasi adalah alat transformasi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan masa depan bangsa. Seperti itu, Mas Romsi. terima kasih Mas Hefdi. Itu konklusi yang Ya, cukup menarik sekali. sama. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.